Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Kang Teteh, kita bisa bertemu lagi di agenda daras pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir Sayyidul Istighfar dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga, eh, kita mulai aja atau gimana nih? Kang Rafiq sudah siap? Iya, boleh. Ini share screen dari saya atau dari Teteh ya? Dari Soy bisa sebentar ya. Oke, oke. Hmm, mana ya? Oh, ini. Sudah kelihatan, Kang? Masih loading. Oke, Nah, udah. siap. Ini langsung dibaca apa gimana? Ya, boleh, Kang. Langsung dibaca dulu, aja dulu. Diterjemahin sambil Oke, oke. nunggu penjelasannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita baca untuk bagian sekarang gitu ya. Dari Dart of Reading, yaitu two types of demanding readers activities ya. Atau dua tipe dari aktivitas seorang pembaca yang menuntut gitu ya, demanding reader. Oke. Active reading involves two kinds of learning activities. Jadi, membaca aktif melibatkan dua jenis ya atau dua tipe dari aktivitas belajar atau learning activities. Essential and supplementary ya. Aktivitas yang penting atau esensial dan aktivitas pelengkap atau suplemen gitu ya. Nah, the essential activity ya, aktivitas yang utama is intellectual and indispensable. Ini aktivitas yang intelektual dan tidak tergantikan. While the supplementary activities, ketika aktivitas pelengkap atau suplemen, supports the intellectual one. Eh, ini mendukung aktivitas yang intelektual, yang esensial. The reader must first realize, pembaca wajib untuk menyadari gitu ya, that reading is not a simple activity. Bahwa membaca itu bukan aktivitas yang sederhana, but a complex one. Tapi aktivitas yang kompleks. Nah, its complexity lies in the fact, kompleksitas dari membaca terletak pada fakta that it necessarily involves several subordinate activities. Bahwa membaca pasti ya atau mutlak melibatkan beberapa aktivitas turunan atau di bawahnya yang bekerja bersama, working together. At the beginning, di awal, pembaca akan belajar dan mempraktikannya. Aktivitas tadi ya. Pembaca akan ya, satu persatu, one by one, as if they are separate acts. Seakan-akan aktivitas turunan ini adalah terpisah masing-masingnya. Padahal akan nanti akan bekerja bersama. Nah, selanjutnya,
intellectual activities, ya, aktivitas intelektual. Asking question, menanyakan sebuah pertanyaan from basic to advanced, dari dasar hingga tingkat lanjut. The awake mind, ya, pikiran yang bangun, yang terjaga, ya, is indicated by its act of raising question. Ditandai dengan eh, aksinya untuk mengajukan pertanyaan, raising question. Unfortunately, sayangnya, banyak, many readers get no questions at all. Banyak pembaca yang tidak mendapatkan pertanyaan apa-apa, tidak kepikiran pertanyaan gitu ya. While and after reading, ketika dan setelah membaca. Although the nature of the book they read are thought-provoking. Walaupun sifat dari bukunya itu yang dibaca sebenarnya memancing pemikiran, memancing itu berpikir. Asking questions, mengajukan pertanyaan, involves essential cognitive powers, melibatkan kekuatan kognitif yang penting ya, atau yang utama. Like observation, recollection, imagination, and more importantly, reasoning. Seperti mengamati, observasi ya, pengamatan, recollection, atau mengingat kembali, imagination, berimajinasi, dan yang lebih penting adalah reasoning atau penalaran ya, bernalar. In short, utilizing the available repository, memaksimalkan atau menggunakan arsip-arsip yang ada gitu ya, repository of what has already been known, dari apa yang sudah diketahui oleh pembaca gitu ya, to get close to new possible understanding, untuk melaju ya, untuk maju ke pemahaman yang memungkinkan, pemahaman terbaru yang mungkin gitu ya, possible understanding. Ini mau dibahas dulu atau masih aku lanjut bacanya? Dilanjut dulu ya. Oh iya, boleh. Asking question is essential to thinking. Mengajukan pertanyaan ini penting dalam berpikir. Perhaps, mungkin, the dialectical and critical power of our minds, kemampuan berdialektika dan mengkritisi ya, dari pikiran kita, will immediately collapse without the ability to ask. Akan runtuh tanpa kemampuan untuk bertanya. If books are like a secret chamber of knowledge, jika buku itu seperti ruang rahasia dari pengetahuan, knowledge, asking is the key. Bertanya adalah kuncinya. More importantly, lebih pentingnya lagi, asking is essential to human existence. Bertanya itu sangat utama untuk eksistensi manusia. Roger Scruton, 1994 sampai 2020, an English conservative philosopher, seorang filsuf Inggris, filsuf konservatif Inggris, says that what makes us human is that we ask questions. Beliau mengatakan bahwa apa yang membuat kita seorang manusia adalah kita bertanya. Jadi kalau kita nggak nanya, kita nggak manusia. Gitu. He further says, beliau lebih lanjut lagi mengatakan, all the animals have interest, instinct, and conception. Semua hewan itu memiliki minat, insting, dan juga conception itu apa ya? Conception. All the animals frame from themselves an idea of the world in which they live. Semua semua binatang atau hewan eh, membuat pola untuk dirinya sendiri ya, memolakan an idea of the world in which they live. Tentang dunia yang dia tempati. Maksudnya pemahaman terhadap dunianya itu seperti apa. But we alone question our surrounding. Tapi kita doang, maksudnya kita manusia ya, yang mempertanyakan, kita hanya mempertanyakan sekitar kita gitu ya. Jadi apa ya? Jadi mungkin punya proses memahami kali ya dalam lingkungan sekitar. The intellectual history of our species, sejarah intelektual dari spesies kita, yaitu manusia, is to
extent defined by this attempt. Eh, apa ya? Sejarah intelektual kita dari manusia ini didefinisikan sampai jauh, sampai tinggi oleh aktivitas ini, aktivitas memahami sekitar kita, gitu ya. Apakah kita ini are we animals like the others? Apakah kita ini hewan seperti yang lain? Do we have souls as well as bodies? Apakah kita punya jiwa seperti halnya kita punya jasad? Apakah are we related in the order of things to angels, to demons, and to gods? Apakah kita terhubung secara urutan kepada malaikat, kepada demons itu setan ya, atau iblis, dan kepada Tuhan-Tuhan, gods. All science, all art, all religion, and all philosophy, seluruh sains, seluruh seni, seluruh agama, dan seluruh filsafat, worth the name begins in a question. Semuanya lahir dari sebuah pertanyaan. And it is because we have questions. Dan karena kita punya pertanyaan juga, gitu ya, that human life is so deeply satisfying and so deeply. Karena kita punya pertanyaan, bahwa kehidupan manusia ini sangat memuaskan dan di saat yang sama menimbulkan banyak masalah juga. Kayak gitu. Masih lanjut? Nah, boleh. Coba diatasin dulu. Sorry. Makasih Kang Mas Rofik udah bantu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilman muslimin alhamdulillah. Oke, minta maaf tadi izin terlambat. Kita coba bahas sedikit. Nah, ini kita masuk ke demanding reader. Di pembacaan kedua, pembacaan yang pertama. Dan demanding reader ini mudahnya juga bisa dikatakan sebagai active reading, yang di sini dijelasin bahwa membaca yang aktif itu melibatkan dua aktivitas belajar, yaitu yang esensial. Ini N-nya 2 ya. Nanti teman-teman yang ada bukunya dicoret aja. Esensial sama suplemen. Nah, yang esensial ini ya bahwa aktivitas membaca itu berkaitan dengan intelektual sama indispensable. Dia nggak bisa dispen. Kita nggak bisa lagi membaca itu, tapi kita nggak benar-benar hadir. Tapi yang suplementer itu adalah eh, segala aktivitas yang menunjang kepada intelektual itu. Membaca harus sadar bahwa membaca adalah bukan sebuah aktivitas yang simple, tapi yang kompleks sebenarnya. Kompleksitasnya itu bergantung pada sebuah fakta bahwa penting untuk melibatkan beberapa subordinate activities working together. Penting untuk melibatkan beberapa aktivitas subordinat. Subordinat itu artinya nggak cuma dalam satu tempat satu ordinat. Dia melibatkan mata, melibatkan pikiran dalam proses membaca dalam waktu yang sama. Dan pada mulanya, at the beginning, the reader membaca akan belajar dan mempraktekannya satu persatu. Sebagaimana dia mempraktekannya dalam beberapa aktivitas yang terpisah. Lalu kita bahas
bisa dihapus ya. Kita coba lanjut. Nah, yang pertama itu ada aktivitas intelektual. Bisa ke bawah aja teh. Pertama itu asking question. Nah, membuat pertanyaan. Nah, ini hal yang penting di demanding reader. Pikiran yang sadar ya, yang terbangun, itu ditandai dengan aktif dalam memberikan pertanyaan. Sayangnya banyak pembaca itu nggak sadar gitu. Dan bahkan setelah membaca itu nggak sadar gitu. Makanya di beberapa kemarin kita bahas tentang instructional reading itu, bahkan sebelum membaca pun sebenarnya kita perlu perlu untuk yang namanya bertanya gitu pada diri, apakah buku ini penting, apakah buku ini membahas A secara keseluruhan, apakah dia benar keseluruhan atau sebagainya. Although the nature of the book, they are to provoking. Dan hakikat dari buku itu ya membangkitkan rasa, membangkitkan, merangsang cara berpikir. Pertanyaan melibatkan beberapa daya pikir yang esensial, sebagaimana penelitian, pengingatan kembali, imajinasi, dan yang paling penting adalah reasoning. Nah, reasoning ini bernalar ya, dan bernalar itu nggak semudah ya bernalar ya. Adler itu di Encyclopedia Britannicanya punya reasoning itu jadi salah satu great ideas. In short, utilizing the available repository of what has already been known to get close to new possible understanding. Nah, ini yang pernah kita bahas. Minal ma'lum ilal majhul. Secara singkatnya, kita memaksimalkan kembali hal-hal yang sudah ada, yang sudah diketahui, sebagai bekal kita buat kita mengungkapkan kembali hal-hal yang belum diketahui, to get cross to new possible understanding, kepada pemahaman yang baru. Nah, membaca itu adalah hal yang esensial dalam berpikir. Lalu, perhaps the dialectical and critical power of our minds would collapse without the ability to ask. Perhaps sayangnya the dialectical dan daya kritis dari pikiran kita akan kolaps gitu, tanpa sebuah akan kewalahan tanpa sebuah kemampuan dalam bertanya. Jika buku adalah semacam chamber ya, semacam cangkir, chamber atau sumur pengetahuan, atau lorong pengetahuan, maka bertanya adalah kuncinya. Sebagaimana yang dibahas dari bukunya Roger Scruton tentang apa yang benar-benar esensial daripada manusia, seorang filosof konservatif. Kita perlu ini juga ya. Kenapa banyak orang, nah ini kenapa banyak orang tuh selalu setidaknya membuat penandaan bahwa orang ini tuh siapa gitu. Kayak misalkan filosofer konservatif. Ini sebenarnya menandai bahwa dia punya pandangan alam yang konservatif. Apa itu konservatif? Ya, konservatif itu bisa dikatakan tradisionalis. Tradisionalis itu
Ya ini label-label yang digunakan Barat ya. Ya mudahnya orang-orang yang juga percaya pada pada agama, religion, itu dia bilang bahwa semua binatang, semua hewan itu mempunyai interest, mempunyai minat, insting dan conception. Dan semua, all the animals frame for themselves an idea in the words which they live. Semua hewan itu uh, membingkaikan kepada dirinya sendiri sebuah ide dari dunia di mana dia tinggal. But we alone question our surroundings. Tapi kita sendiri yang mempertanyakan keberadaan kita. The intellectual history of our species is to great extent defined by this attempt. Dari sejarah intelektual dari spesies kita adalah apa namanya? sebuah sebuah daya atau kemampuan untuk ya melanjutkan ya mengekstensifikasi ekstensifikasi ya, hadirnya kita by this attempt dalam hal ini. Apakah kita sebagaimana yang hewan lainnya, ataukah kita punya jiwa sebagaimana kita punya badan, dan apakah kita terhubung dalam beberapa derajat, dalam beberapa martabat, in the order of things. Bahasanya kalau di Prof. tuh beliau sering pakai the order of things itu dengan translasi ke Melayunya itu martabat. Martabat kan punya kata dasar tertib ya. Tertib itu artinya berurutan dan pada urutan yang tepat. Lanjut, to angels, to demon, and to gods. All science, all art, all religion, and all philosophy word the names begin in a question. Segala hal ya, mau itu sains, mau itu seni, mau itu agama, atau falsafah, pantas dimulai dari sebuah pertanyaan. And it's because we have question that human life is so deeply satisfying and so deeply troubling too. Dan adalah karena pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan kehidupan manusia itu benar-benar satisfying ya, benar-benar menyenangkan, memikat, juga yang bisa buat benar-benar ya bermasalah juga. Gitu. Mangga dilanjut lagi bacanya, Mas Rofik. Oke. Many questions may arise in the mind of the reader. Banyak pertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran seorang pembaca. Nevertheless, ya, we encourage our readers to have these four fundamental questions. Penulis mendorong para pembaca ya, untuk memiliki four fundamental questions, 4 pertanyaan mendasar that we must not overlook while reading, yang wajib dan tidak boleh terlewatkan ketika membaca. Pertama, general outlook, what is the book about ya? Tentang ya ini ya pemahaman umumnya. Apa sih buku ini tentang apa sih? Nah, gitu. These fundamental questions, pertanyaan mendasar ini finds its proper answer
akan menemukan jawabannya yang tepat through inspectional reading, melewati membaca inspeksi. Seperti as we have discussed in the previous chapter, seperti yang sudah kita diskusikan atau bahas di bab sebelumnya, the main task of inspectional reading, tujuan utama dari membaca inspeksi, is to make reader familiar with the text he is reading. Untuk membuat pembaca itu familiar ya, atau mengenal dengan bacaan, dengan teks yang dia baca. Yang kedua, analytical or interpretive question. What is being said in detail? Pertanyaan yang analitis atau interpretive, saya lupa. What is being said in detail? Apa yang disampaikan secara detail dari buku ini? This question is addressed in analytical reading. Pertanyaan ini uh, dimunculkan atau ada di analytical reading dalam membaca analitis. What is being said may appear. Apa yang disampaikan bisa muncul in the form of a term, proposition, or argumentation. Dalam bentuk istilah, term, proposition, proposisi, atau argumentasi, argumentation. Yang ketiga, judgment is the book true in whole or in part. Ya, buku ini tuh benar semuanya atau sebagiannya atau bahkan nggak sama sekali. Pertanyaan ini, this question obviously belongs to analytical reading. Pertanyaan ini tentu saja ada dalam membaca analitis, analytical reading, particularly in the stage of criticism, khususnya dalam tahap mengkritisi, kritisisme. Keempat, fourth, relevance, what of it? Relevansi, apa sih relevansinya dari isi buku ini? If the book has given you information, jika buku ini sudah memberikan informasi pada kita membaca, you must ask about its significance. Kamu atau membaca harus bertanya tentang pentingnya, ya, signifikansinya. Why does the author think it important to know these things? Mengapa kira-kira si penulis itu menganggap atau berpikir informasinya ini penting untuk diketahui? Is it important for you as well? Apakah informasi ini penting juga untukmu, untuk kita sebagai pembaca? And if the book has not only informed but also enlighten you, dan apabila buku ini tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mencerahkan, ya, memberikan pemahaman baru, it is necessary to seek further enlightenment by asking. Penting untuk kita mencari lebih jauh pencerahannya dengan bertanya, what else follows? What is further implied or suggested? Lalu apa selanjutnya setelah ini? Apa sih yang implied itu, apa ya? Implied or suggested itu mungkin makna tersiratnya apa? Gitu. Udah ya, cukup dulu ya. Boleh. Oke, coba ke bawah lagi teh. Siapa teh? Soy. Mau lihat bawahnya. Ya, sampai situ dulu juga. Oke, ke atas lagi. Nah, di sini kita mulai lagi. So many questions may arise in the mind of the reader. Beberapa pertanyaan mungkin timbul ya di pikiran seorang pembaca. Nevertheless, we encourage our reader to have these four fundamental questions that we must not overlook while reading. Nah, tapi kita men-encourage ya, menyarankan pembaca seminimalnya punya 4 pertanyaan mendasar.
fundamental question. Yang pertama itu general outlook. Ini ada di instructional reading. Nah, ini 4 pertanyaan seorang demanding reader ya. 4 pertanyaan minimal seorang demanding reader. What is the book about? Buku apa sih itu? Ini adalah paling fundamental di inspectional reading. Ya, the main test of the inspectional reading. Ya. Nah, tugas utama dari inspectional reading itu adalah untuk membuat pembaca itu familiar tentang teks yang ia baca. Jadi nggak mesti paham ya, tapi familiar. Makanya kalau disuruh baca ya baca aja. Kan disuruh baca itu, bukan disuruh paham dulu. Yang kedua, analytical or interpretive question, what is being said in detail. Nah, pertanyaan analisis sama interpretif. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk ada di analytical reading. What is being said may appear in the form. Apa yang dikatakan itu bisa muncul dalam sebuah forma term, istilah, proposisi, atau argumentasi. Yang ketiga, judgment, penilaian. Is the book true in a whole or in a part? Apakah buku itu benar secara keseluruhan atau sebagian, atau bahkan nggak benar sama sekali? The question obviously belongs to analytical reading, particularly in the state of criticism. Nah, ini ada di bagian analytical reading, khususnya di bagian criticism. Ingat ya, bagian judgment itu bagian akhir sebenarnya. Setelah inspect, setelah analytical, baru judgment. Relevance, what of it? Nah, setelah inspect ini sebenarnya, apakah buku ini tuh relevance buat saya? Kita dapat informasi yang cukup dari buku ini kah? Apakah yang dipikirkan oleh penulis bahwa kita tuh masih tahu hal-hal ini atau enggak? Apakah penting bagimu juga kalau penulis itu mengira bahwa bukunya itu penting bagi dirinya? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini penting bagi kita? Dan jika buku ini tidak hanya memberikan kita informasi, tapi juga mencerahkan kita, nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita perlu untuk mencari pencerahan yang lebih? What else follows? What is further implied? Apa selanjutnya? Terus apa hal-hal yang, coba ke bawah, sorry. What is the further implied? Apa yang lebih jauhnya? Kita harus kan implied kan bisa dibilang tersirat ya. Bisa juga dibilang tersembunyi. Apa yang jauh, ada apa yang disiratkan, kita harus membuat segala hal yang tersirat atau tersurat di bagian ini, atau disarankan gitu. Oke, bisa lanjut lagi Mas Rafiq. Oke. Ya, sebenarnya. Lanjut ke supplementary activities ya, atau aktivitas tambahan atau pelengkap. Reading a book, membaca buku, should be an imaginary conversation. Sebaiknya menjadi sebuah percakapan imajiner ya, atau ya dibayangkan ya. Between the reader and the author, antara pembaca dan penulis. Merely asking question is not enough. Hanya mengajukan pertanyaan itu tidak cukup atau belum cukup. The reader must also attempt to answer them. Pembaca harus mencoba dulu untuk menjawab pertanyaannya. Such a conversation naturally unfolds in the form of question and answers. Conversation, dialog ini ya umumnya atau naturalnya unfolds in the form of question.
berlangsung dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Ya. Although this conversation occurs in the mind, walaupun dialog ini berlangsung dalam pemikiran kita, it becomes much easier when accompanied by a pen in hand. Dialog imajiner ini lebih mudah untuk dilakukan ketika dibantu dengan pulpen di tangan, jadi sambil ditulis gitu ya. Writing, we believe, is a necessary supplement. Menulis, kami percaya bahwa menulis adalah pendukung yang penting, ya necessary, to the mental process that takes place while reading. Dalam proses mental yang sedang berlangsung ketika kita membaca. It not only keeps the mind awake. Menulis ini tidak hanya membuat pikiran kita tetap sadar atau bangun, nggak ngantuk gitu, but also serve as an anchor of physical activities. Tapi juga bisa berfungsi sebagai jangkar dari aktivitas fisik gitu ya, for the cognitive act, untuk aktivitas kognitif kita. Since reading is essentially an act of thinking, karena membaca itu utamanya adalah proses berpikir, and thinking naturally tend to express itself in words. Dan berpikir itu secara naturalnya sering mengekspresikan dirinya sendiri dalam kata-kata, whether spoken or written, bisa dalam bentuk diucapkan kata-katanya ataupun ditulis. We cannot truly claim to understand something. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita tuh udah paham something ya, sesuatu ya, unless we can articulate in words. Kecuali kita bisa menyampaikannya, mengartikulasikannya dalam kata-kata, and thus transform it into writing. Dan selanjutnya mengubahnya itu ke dalam tulisan. Moreover, lebih lanjutnya, writing reinforces memory. Menulis itu menguatkan memori atau ingatan, allowing the reader to retain and revisit the author's thought. Membuat si pembaca ini mampu untuk mempertahankan dan juga mengingat lagi, revisit pemikiran si penulis, author's thought. Oke. Nah, di supplementary activities ini, sebagai prolog ya, ada 2 paragraf prolog. Satu sama 2. Nah, di sini ya dibuka dari bahwa pembaca itu adalah dialog imajiner ya. Imaginary conversation di antara pembaca dan penulis. Dan sebenarnya bertanya itu nggak cukup. Tapi pembaca sendiri itu harus berusaha untuk mempunyai jawabannya, untuk menjawab pertanyaannya. Lalu, dan ini ada penting bahwa sebenarnya hal-hal dialog imajiner kan terjadi di pikiran kita, di minda gitu. Kecuali kita udah terbiasa berpikir ya, kayak istana berpikirnya Sherlock Holmes tuh, yang udah bisa benar-benar benar-benar bisa membayangkan kejadian. Nah, akan lebih mudah kalau kita buat hal yang ada di di mental kita itu wujud juga gitu, berupa tulisan. Makanya ada di sini dikatakan lebih mudah ketika ditempani oleh pulpen atau pena. Nah, menulis, kita percaya bahwa itu adalah suplemen necessary yang dilakukan oleh proses mental ketika kita membaca. Nah, kemarin teman-teman ketika coba buat inspectional reading dengan menulis itu sebenarnya sebuah suplemen ya untuk membaca, ketika membaca.
It not only keeps the mind awake, but also serve as an anchor of physical activity. Ini nggak hanya membuat pikiran kita terbangun, tapi juga sebagai jangkar ya, jangkar dari anchor, jadi acuan aktivitas fisik for the cognitive act. Since reading is essentially an act of thinking, karena membaca adalah esensial dari berpikir, dan berpikir naturally secara alami punya kecenderungan untuk mengekspresikan dirinya sendiri melalui kata, baik secara lisan maupun verbal. We cannot truly claim to understand something unless we can articulate in the words and thus transform it into writing. Kita nggak bisa mendaku kalau kita paham sesuatu, kecuali kita bisa mengekspresikannya, mengartikulasikannya lewat kata. Beliaunya merubahnya lewat tulisan. Kita nggak bisa kata-kata misalkan kalau ada teman-teman kita ngomong, atau mungkin kita sendiri ngomong, sebenarnya aku paham, tapi aku nggak bisa membuat kata-katanya, itu belum paham artinya. Itu kayak ibarat nge-grasp apa namanya, nge-grasp pasir ya. Kalau kita menjangkau pasir, terus kita lihat nggak ada yang kejangkau, nah itulah. Padahal sebenarnya kalau kita tahu atas sesuatu itu, kita bisa menggenggam seutuhnya, sepenuhnya. Moreover, writing reinforces memory, allowing the reader to retain and revisit the author's stuff. Lebih lagi, menulis itu menguatkan memori dan ya membuat pembaca itu lebih mempertahankan dan melihat kembali apa-apa yang ada dalam pikiran seorang penulis. Gitu. Oke, kita lanjut lagi, Mas Rafiq. Oke. Ya, lanjut. Marking and not taking ya. Atau menandai ya, mark itu. Kalau kita seringnya stabiloin gitu. And not taking. Atau mengambil catatan, gitu. Mau catatan. These are what most readers usually do. Hal ini adalah apa yang sering dilakukan oleh para pembaca. Although oftentimes they are unaware of the proper criteria and priorities. Tapi seringkali mereka, para pembaca ini belum tahu kriteria yang proper, yang baik, ya, dan prioritasnya apa. That should guide their decisions in marking, highlighting, or taking notes. Yang bisa memandu mereka dalam menentukan pilihannya untuk menandai, meng-highlight ya, memberi ya penekanan ya, atau taking notes, atau mengambil atau membuat catatan. Most importantly, ya paling penting, the reader must pay attention. Si pembaca harus benar-benar memberi perhatian to and mark the key elements of the text, dan menandai poin kunci dari elemen kunci dari sebuah teks ya, such as key terms, seperti istilah kunci, leading propositions, proposisi utamanya ya, leading, and lines of arguments, dan juga argumennya, kalimatnya. In addition, sebagai tambahan, the reader may also mark passages that remain unclear. Pembaca juga harus menandai passage itu ya, bagian kalimat paragraf ya, that remain unclear, yang belum paham. Difficult to grasp, sulit untuk diserap, or points that deserve to be revisited later with greater care,
atau poin-poin yang harus kita baca lagi atau kita datangi lagi dengan greater care, dengan ya perhatian yang lebih tinggi. Lanjut lagi ya. The reader also have to recognize, pembaca juga harus mengenali atau mengetahui that note taking is not of a single kind, bahwa bahwa pengambilan catatan, membuat catatan itu tidak hanya satu jenis doang, gitu. As Adler and Van Doren suggest, seperti yang ya, disampaikan oleh Adler dan Van Doren, si penulisnya. There are three distinct forms of note taking. Ada 3 bentuk berbeda dari pengambilan catatan, yang setiap each corresponding to a different level of reading. Yang setiap jenis note takingnya ini eh, menunjukkan ya, atau berkaitan dengan eh, apa sih, tingkat membaca yang berbeda gitu ya. In other words, dengan kata lain, which kind of note taking you make, catatan seperti apa yang kita buat depends on the level of at which you are reading, bergantung kepada tingkat membaca mana yang sedang kita pakai gitu ya. These are structural note taking, conceptual note taking, and dialectical note taking. Yaitu jenisnya yaitu pengambilan catatan secara struktural, pengambilan catatan secara konseptual, dan pengambilan catatan secara dialektikal. Ini lanjut dulu Pak Gina. Oke, kita bahas dulu di marking and note taking. Saya udah clear sih ini, bahwa ya kita pun udah sering menandai ya, tapi kadang kita nggak sadar apa yang kita tandai. Dan nandai itu ketika kita ngerasa, oh ini pas banget nih. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang benar-benar perlu ditandai. Atau ketika memberi catatan, nah di bagian most importantly, pembaca harus punya perhatian dan menandai beberapa elemen sebagaimana key terms, leading propositions, and line of arguments. Nah ini 3 ini yang perlu ditandai. Apa yang dibahas, misalkan terma ada, nah habis itu kita cari proposisi utamanya, ada bicara bla 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 bla, sisanya itu argumen. Makanya yang perlu ditandai itu sebenarnya key terms sama leading proposition sih, yang pernah kita bahas di instructional reading ya, gitu. Dan sebagai tambahan, kita juga tandain hal-hal yang kita nggak ngerti, yang masih nggak ngerti, remain unclear, difficult to grasp, sulit digapai, or point that deserve to be revisited later with greater care, atau poin-poin yang layak untuk kita baca ulang di kemudian hari dengan hati-hati. The reader also have to recognize that note taking is not a single kind. Nah, kita harus sadar bahwa nggak cuma satu jenis buat nandain itu. Kalau dari Adler sama Van Doren itu, dia punya 3 distinct forms of note taking. Ada tiga cara buat note taking. Nah, dan itu berkorespondasi kepada 3 level membaca yang berbeda. In other words, kind of the note taking you make depends on that level at which you are reading. Dan bagaimana cara kita membaca itu depends on bergantung pada di level mana kamu membaca gitu.
These are structural note-taking, conceptual note-taking, and dialectical note-taking. Kita bisa, ini ada 3. Ini akan bagus dibahas di analytical reading kemarin. Tapi saya nggak aja bahas sampai dialektikal dan konseptual. Struktur itu yang tadi tuh sih minimalnya. Key terms, leading proposition, sama lines argument. Gitu. Konseptual itu lebih ke mind map secara konseptual. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Serapik. Oke, sebentar. Oke. Yang pertama ya, structural note taking atau mencatat secara struktural. As the name suggests, sesuai namanya, concerns itself with the structure of the book. Jadi memfokuskan pada struktur dari bukunya. Its parts, chapters, and subchapters. Ya, yaitu bagiannya, babnya, dan juga subbabnya. However, namun, this should not be reduced to merely copying. Mencatat struktural ini sebaiknya tidak di reduce to diminimalkan kan ya, dikurangi, hanya mengcopy saja atau menyalin saja what is conveyed in the table of contents. Apa yang sudah ada di daftar isi. Instead, it is far valuable. Tapi ini lebih berharga to enumerate them in a logical sequence, untuk menuliskannya dalam urutan yang logis, logical sequence. So that the structure reveals, sehingga catatan struktur ini menunjukkan not only the order of the book's parts, bukan hanya urutan dari bagian per bagian bukunya, but also the logical framework, tapi juga pola berpikirnya, logical framework ya, of the author in addressing the problem he seeks to solve. Pola berpikir dari bagaimana si penulis ini menyinggung ya atau membahas masalah yang sedang ingin ia selesaikan di dalam buku ini. This type of note taking, jenis dari pencatatan ini, is quite similar to making a mind mapping. Cukup mirip dengan pembuatan mind mapping atau peta berpikir ya. And is best done after completing inspectional reading. Dan paling bagus dilakukan setelah menyelesaikan atau setelah melakukan membaca inspeksional. At this stage, pada tahap ini, the reader already has a general overview of the book. Si pembaca sudah memiliki pengetahuan umum lah, overview dari bukunya, which makes it possible to arrange its parts, yang membuat si membuat si pembaca memungkinkan untuk menyusun bagian per bagian ya dari catatan tadi menjadi into a coherent outline, menjadi outline yang koheren, runut, koheren, that reflects both the structure and the line of thought, yang merefleksikan strukturnya dan juga baris pemikirannya. Oke. Nah, ini saya kira udah jelas ya. Poinnya tuh di sini bahwa kita nggak bisa mereduksi struktural note taking itu hanya dengan mengcopy apa yang ada di daftar isi. Karena kalau gitu ya nggak ada proses reasoning di sana, nggak ada proses bernalar di sana. Tapi itu penting gitu. Nanti kita punya urutan logikanya dari sebuah buku itu. Jadi kita ketika membuat struktural note taking itu nggak hanya sekedar mengurutkan aja gitu.
tapi kita tahu kerangka berpikirnya, kerangka logikanya itu gimana. Terus, nah ini deh yang lebih mirip sama mind mapping itu. Yang lebih mirip. Quest itu mind mapping. Dan is best done after completing instructional reading. Ini paling baik ketika beres instructional reading. Kita buat mind mappingnya. Kita buat structural taking dari sebuah buku ini. Nah, sebenarnya di tugas selanjutnya, kalau kita udah beres instructional reading, ada tugas ini juga sebenarnya. Tapi karena dilihat sepertinya belum mampu buat langsung ke mind mapping, jadi kemarin tugasnya dicukupkan di bagian instructional aja. Lalu at this stage, the reader, seorang pembaca, sudah punya gambaran umum tentang buku itu, yang membuat dia itu bisa untuk membuat parts bagian-bagian kepada sebuah outline yang koheren, yang merefleksikan baik struktur buku dan juga garis pemikiran dari seorang penulis itu. Maka dilanjut lagi. Astagfirullah. Oke. Yang kedua, conceptual note taking atau mencatat secara konseptual. As the name suggests, sesuai namanya, jenis dari pencatatan ini berfokus pada konsep ya, concerns konsep. The reader must pay close attention. Sang pembaca wajib untuk memerhatikan dengan sangat to the conceptual elements that serve terhadap elemen-elemen konseptual yang berfungsi as the building blocks of the main idea sebagai apa ya, building blocks itu bagian sebuah bangunan ya, parts of bangunan dari main idea, dari ide utamanya gitu. It requires not it requires ini membutuhkan noting how the author construct arguments, bagaimana si penulis mengkonstruksikan atau menyusun argumen-argumennya to support his proposition, untuk mendukung proposisi yang ditulis, yang ditawarkan, and how these arguments are interwoven with related concepts, dan bagaimana setiap argumen ini terkait ya, atau berhubungan dengan related konsep yang berkaitan. The goal is to arrange this concept. Tujuannya dari conceptual note taking ini untuk to arrange this concept in a coherent and logical manner, untuk menyusun konsep-konsep ini dalam bentuk yang koheren dan logis ya. Koheren itu runut ya, terstruktur dengan baik. So that the reader can clearly see the framework of reasoning. Sehingga si pembaca dapat melihat dengan jelas ya pola penalarannya seperti apa that underlies the text, yang ada atau yang terletak dalam teks yang dibaca. Oke. Oke, di conceptual note taking ini, seperti namanya, tipe note taking ini berdasarkan konsep. Kita harus pay attention to the conceptual element, pada elemen-elemen konseptual yang membuat sebuah bangunan building blocks itu, batu bata bangunan ini.
Oke. Nah, kita harus melihat batu bata bangunannya supaya kita bisa tahu elemen-elemen konsepnya dari sebuah ide besar. It requires noting. Ini membutuhkan noting itu membuat catatannya. How the author constructs argument to support his proposition and how these arguments are interwoven with related concept. Sebentar. Nah, ini membuat seorang penulis itu. Ini adalah cara kita membuat catatan bagaimana penulis itu mengkonstruksikan argumennya, membuat argumennya untuk mendukung proposisinya, proposisi utamanya, dan bagaimana argumen ini terjalin, interwoven dengan konsep-konsep yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk mengarrange ya konsep-konsep ini menjadi satu yang koheren dan terlogika ya. Terlogika dengan baik. So that the reader can clearly see the framework of reasoning that underlies the text. Jadi seorang pembaca itu bisa dengan jelas melihat kerangka bernalarnya yang ada dalam sebuah teks itu. Oke, bisa lanjut, Mas Rafiq. Oh iya, sip. Oke, yang ketiga adalah dialectical note-taking atau pencatatan dialektis. This type of note-taking, pencatatan ini, is far more complex and difficult. Jauh lebih kompleks, lebih rumit dan lebih sulit than the two previous ones, dibandingkan dua tipe sebelumnya, dua tipe pencatatan. Its complexity lies in its very nature. Kompleksitas atau kerumitan dari penulisan dialektis ini terletak pada sifat intinya ya, its very nature. For the dialectical character of this art requires the reader to go beyond a single book. Karena seni dari karakter dialektis ini membutuhkan si pembaca untuk berangkat tidak hanya melibatkan satu buku doang dalam membuat penyataan dialektis ini. The reader must not only analyze one particular word. Sang pembaca tidak wajib untuk tidak hanya menganalisis satu karya saja, gitu, satu karya khusus saja, but also compare, confront, and relate it. Tapi juga harus membandingkan, konfront apa ya? Memperlawankan gitu ya. Dan relate it dan menghubungkan dengan buku lain dan penulis lain, with other books and other authors who discuss the same or similar issues, yang membahas isu yang sama atau mirip. In this sense, dengan hal ini, dialectical note-taking, pencatatan dialektis ini, brings different voices into a dialogue, membawa suara-suara yang berbeda menuju suatu dialog, allowing agreements and disagreements to surface more clearly. Sehingga suara-suara yang dikumpulkan ini bisa memungkinkan adanya persetujuan atau ketidaksetujuan untuk muncul lebih jelas gitu, mana yang disetujui maupun yang tidak. Such a task belongs properly to syntopical reading. Tugas ini ada gitu ya,
secara tepat pada syntopical reading, baca syntopical. And is best undertaken after one has completed the early level of reading. Dan pencatatan dialektis ini paling bagus dilakukan setelah si pembaca menyelesaikan level pembaca sebelumnya ya, berarti inspeksional dan analytical dan elementary tentunya. Oke, di bagian ini ada namanya dialectical. Dialectical. Dia itu lebih dari satu, dialectical. Nah, ini adalah sebuah note taking yang cukup kompleks ya. Dari dua note taking sebelumnya, its complexity lies in the very nature. Kompleksitasnya itu terdiri berdasarkan pada hakikatnya. For the dialectical character on this art requires the reader to go beyond a single. Jadi ini tuh ngebahas lebih dari buku, beyond the book. Kita membahas ide. The reader must not only analyze one particular work, but also compare. Pembaca itu nggak hanya menganalisis satu partikular si book, dan lain and other authors who discuss the same or similar issues. Confront and relate it with other books and others authors who discuss the same or similar issues. In this sense, dialectical note-taking brings different voices into a dialogue. Nah, ini nggak cuma di sini ya, coba. Tapi kita juga membandingkan, konfrontasikan dan mengaitkan dengan buku lainnya yang penulis lainnya itu bahas dengan tema yang sama. In this sense, dialectical note-taking bring different voices into dialogue. Nah, dialectical note-taking itu membawa sebuah percakapan, membawa sebuah pendapat-pendapat dalam sebuah dialog yang membolehkan kita setuju atau tidak setuju, to surface more clearly. Untuk kita bisa melihat permukaan itu lebih jelas. Such a test belongs properly to the syntopical reading. Sebuah tugas ini sebenarnya punya si syntopical reading. Dan ini sangat baik diambil ketika kita sudah menyelesaikan beberapa level pembaca sebelumnya, yaitu analytical reading sama inspectional reading. Gitu. Oke, maka dilanjut mungkin bisa sampai selesai nih. Oke, siap. Oke, ini lagi ya. A demanding reader is the ideal that every reader must strive to become. Pembaca yang menuntut ini adalah sebuah ideal realita yang setiap pembaca harus berusaha untuk mencapai itu. For a beginner, untuk pemula, this struggle to reach this level may seem hard. Usaha untuk mencapai level ini, tingkat ini mungkin akan terasa berat. Yet it is by no means impossible. Tapi tentu ini tidak impossible, tidak mungkin. Ya, artinya berarti mungkin gitu. Adler and Van Doren encourage us to read books that are over our heads. Adler dan Van Doren mendorong kita untuk membaca buku yang di atas kepala kita. Maksudnya levelnya di atas, level pemikiran di atas yang kita sekarang gitu ya. For only by stretching beyond
our current capacity can we truly grow. Karena hanya dengan berusaha untuk mengekspansi ya, beyond our current capacity, melampaui kapasitas kita yang sekarang, can we truly grow? Kita bisa bertumbuh. Referring to the previous discussion about the nature of understanding, merujuk kepada diskusi sebelumnya tentang sifat dari pemahaman, especially the concept of initial inequality in understanding, khususnya konsep dari ketidaksamaan di awal ya, tentang pemahaman, maksudnya ketidaksamaan pemahaman antara pembaca dan penulis. This suggestion absolutely makes sense. Ide ini atau ya suggestion ini absolutely makes sense, sangat masuk akal, since we need to find books by the author, uh, karena kita perlu untuk mencari buku yang pemaham whose understanding is much superior to than ours, buku dari seorang penulis yang pemahaman di dalamnya itu lebih tinggi daripada pemahaman kita sebelum baca gitu. If our goal of reading is to elevate our power of understanding, jika tujuan dari kita membaca untuk meningkatkan kekuatan kita dalam memahami, atau ya seberapa dalam kita memahami, then difficulties must not be avoided but embraced. Maka kesulitan itu jangan dihindari, tapi ya disambut, diterima. Indeed, it is precisely in this struggle that the true joy of learning is found. Eh, apa ya? Eh, Tentunya tepat dalam usaha kita untuk memahami ini, ya, untuk meningkatkan pemahaman ini, kita bisa menemukan the true joy of learning ya, ke ya, sebuah kesenangan atau kebahagiaan dari belajar. Gitu. Oke. Ini penting nih sebagai penutupnya, sebagai penutup bagian ini ya. In the many reader that ideal, every reader must strive to be calm. For a beginner, the struggle to reach the level might seem hard. Mungkin untuk mencapai level ini kan terlihat seperti itu saya. Yet it's not by no means impossible. Tapi kan bukan berarti nggak mungkin. Adler and Van der encourage us to read books that are over our head. For only by stretching beyond our current capacity can we truly grow. Adler itu menyarankan bahwa kita itu baca buku yang over our head, yang melebihi kapasitas kepala kita, supaya kita bisa bertumbuh. Referring to previous discussion about the nature of understanding, especially the concept of the initial and equality in understanding. Sebagaimana kita bahas hakikat dari pemahaman, khususnya di bagian konsep bahwa ketika kita membaca itu terjadi ketidaksetaraan pemahaman antara penulis dan pembaca. Maka ini menjadi sebuah konsiderasi ya, bahwa kita perlu mencari buku. Kita perlu mencari buku yang dimana penulisnya itu lebih paham, lebih superior dalam kepemahaman daripada kita. Jika tujuan membaca kita adalah untuk meningkatkan pemahaman kita, dan maka ya kesulitan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Indeed, tentunya, sesungguhnya, it is precisely in this struggle, ini penting nih untuk di-highlight, the true joy of learning is found. In this struggle, dalam kesusahan ini, the true joy of learning, kesenangan dalam membaca itu ditemukan. Kebanyakan dari kita tuh karena sering terpapar hal-hal yang instan ya. Kita mendapatkan kesenangan tuh dengan caranya yang instan juga. Oleh karena kita terlalu sering mendapatkan kesenangan yang instan,
ketika kita struggle ya, ketika kita suffering dalam achieve something, kita tuh ngelihat itu bukan bukan hal yang waras, bukan hal yang wajar gitu. Padahal memang hal yang wajar tuh untuk bahwa kita bersusah payah dulu sebelum mendapatkan kesenangan gitu. Sebagaimana puasa ya, ya kita struggle juga itu siang hari. Tapi semua itu siarnya dalam detik-detik atau menit-menit ketika berbuka puasa. Nah itu kan joy of somethingnya itu. Gitu. Itu sih. Tapi udah 7:22 ya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya balikin ke Tesai. Oke, menarik banget ya pembahasan pagi hari ini. Buat teman-teman yang mau bertanya mungkin atau menanggapi dari apa yang udah kita bahas, mangga dipersilahkan. Di chat ada apa nih? Ya, aku dulu nggak apa sebagai yang baca. Boleh, buat enggak Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pertama ini ya. Eh, ini kan karena membahas soal note taking ya atau mencatat. eh ini aku sebagai apa ya pembaca dan penerjemah ini juga tentu mencatat ya dari bagian-bagian saya nggak paham. Jadi ini sekalian praktek juga sebenarnya. Dan selama aku membaca dan menerjemahkan ini, aku juga selalu standby dengan translator, penerjemah gitu, biar aku ngerti. Gitu. Nah, pertanyaannya ini kayak di paragraf terakhir gitu ya. Adler and Van Doren encourage us to read books that are over our head for only by stretching beyond our current capacity dan withdraw the grow. Kan Adler dan Van Doren ini mendukung atau mendorong kita untuk membaca buku yang levelnya di atas kita gitu. Karena hanya dengan itu kita bisa bertumbuh. Nah, eh, untuk kita mencapai apa ya eh, hasil yang maksimal dalam dalam apa ya memaksimalkan proses belajar. Gimana sih bahasanya? Mungkin gini kali ya, simpelnya adalah eh, harus setinggi apa sih gitu ya per buku yang di atas kepala kita ini yang berusaha kita pelajari. Ada batasnya gitu ya, yang kita intinya biar kita ketika baca itu nggak kegampangan tapi nggak kesusahan juga gitu. Ada ininya nggak ciri-cirinya gitu. Nah, oke. Saya coba jawab. Pertama, bagian kamus ya. Sebenarnya sejak sejak 2 tahun kemarin ya, ketika fokus belajar di ya seperti hal ini, komunitas-komunitas kayak gini, kita bilang ini komunitas epistemik. Eh, dan komunitas kayak gini tuh nggak banyak, nggak ada nggak nggak tersedia juga di beberapa negara mungkin yang benar-benar deep dive dalam untuk membahas sesuatu. Dan di hal-hal di komunitas begini tuh kita memang dituntut ya, diwajibkan untuk kita nggak berjauhan dengan kamus, entah itu kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab. Makanya banyak sekali majmu yang dibuat oleh para ulama kita untuk mendefinisikan terma, satu terma. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, ukuran dari buku yang di atas kita itu sejauh mana. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini itu, pertama ya, yang perlu dilakukan itu adalah melakukan inspectional reading. Kita perlu familiar dengan teks, kita perlu tahu teks ini bahas tentang apa, dan intinya kan dibaca ya, baca doang tuh buku. Fahamnya kan belakangan tuh. Nah, ketika kita udah baca, kita tentukan tuh, kita punya satu, apakah buku ini benar-benar, ya kalau misalkan buku ini udah tepat nih, apakah buku ini itu eh, ketika kita baca, kan kita udah tahu nih, oh buku ini lebih tinggi daripada kita nih. Makanya kita tentukan buat analytical reading kan. Kita kita tentuin buat analytical reading. Nah, kita udah bisa punya gambaran nih, kalau buku ini tuh tingkat kesulitannya segini.
Nah, dengan tingkat kesulitan yang segini itu, kita coba kita coba apa persiapkan apa-apa yang perlu kita butuhkan itu. Kita perlu tanya ke siapa, kita perlu misalkan penulisnya masih hidup ya, tanya ke penulisnya langsung. Terus kita tanya juga ke guru dan ke teman-teman sebaya yang udah pernah baca dan punya pemahaman yang lebih baik. Jadi ukuran susahnya yang bisa kita handle itu bergantung ke sebaik atau sebanyak apa resource yang kita punya untuk nge-handle buku ini yang ukurannya itu di atas kita. Poinnya itu di sana. Tahu ya, kalau kita punya penalaran, saya bakal kebentuk juga di inspeksional tuh. Oh ini ke sini, aku harus tanya ke A, B, C, D. Aku harus baca A, B, C, D. Nanti kelihatan juga nih, misalkan penulisnya itu di buku itu ngerujuk, bacalah ini, bacalah ini. Ya baca gitu. Kan penulis itu bikin kalimat bacalah ini kan gak cuma cuma nempel-nempel doang. Itu membuat kita buat suruh baca gitu. Apa yang perlu dibaca dulu. Itu sih Mas Rofik. Oke, oke, oke. Intinya kalau yang aku tangkap sih ini ya, kita menilai dulu dengan inspectional reading, gitu ya, menilai bukunya. Terus baru kita sebenarnya kita yang menentuin sendiri gitu ya. Kan kita setelah kita tahu nih seberapa tinggi atau rendah sih, seberapa level lah ya bukunya gitu ya. Dan kita yang menentukan kita mampu dan kita mau melanjutkan belajar ini atau kita merasa mungkin yang lain dulu gitu ya, baca bukunya kayak gitu kali ya. Ya, nah, sebenarnya itu eh, makanya itu perlunya ada guru tuh begitu. Kadang kita menentukan, oh kita baca yang lain dulu gitu. Tapi kan kita nggak benar-benar tahu apa yang kita butuhin. Sebenarnya kita tahu sih, tapi karena yang mungkin kita tahu sebanyak apa yang kita punya ilmunya tentang itu gitu. Dan eh, baiknya kita punya guru tuh, untungnya kita punya guru tuh guru tuh lebih paham gitu dengan apa yang kita dengan titik mana gitu. Mursyid itu akan lebih paham dengan titik mana eh, posisi kita gitu dalam dalam belajar gitu. Soalnya kalau masih diri sendiri itu ya ya oke mengenal dengan diri, tapi kita masih bias tuh mana yang cuma sekedar nafsu, syahwat, mana yang benar-benar yang benar-benar ultimate mencapai ke sana gitu. Oke, iya, iya benar juga ya. Oke, oke. Siap, keterima jawabannya. Oke. Oke, Masya Allah ya. Teman-teman yang lain mangga mungkin ada yang masih ingin disampaikan, ditanyakan. Karena kita udah 7:29 juga ya. Atau mungkin ada 7:30 sebentar lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah ilmu ya, menambah keberkahan juga. Mungkin dari Kang Kevin ada penutup dulu atau gimana, Kang? Ya, kita coba rutinkan ya membaca hari Sabtu ini. Ya, walaupun sedikit ya. Udah sedikit sedikit komunitasnya sedikit juga yang hadir. Tapi itu enggak apa, enggak terlalu jadi masalah. Ya, seminimalnya kita kita mengilmui diri kita sendiri dulu dari sebelum kita memberi kepada yang lain. Karena kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya sesuatu untuk diberikan itu aja sih, Teh Soy. Oke, mantap. Dari Kang Rafiq, ada pesan-pesan dulu atau Pesan-pesan apa? enggak sih? Ini mah masih ada yang mau disampaikan udah ya. Tadi udah sih ya tentang
tentang read aloud ya. Jadi eh, kan aku tadi bilang ya bahwa ketika membaca ini dan menerjemahkan ini aku ya sambil mempraktekkan note taking gitu ya, mencatat mana-mana yang penting-pentingnya, dan juga aku harus standby ini translator ya, penerjemah gitu. Karena ya biar ngerti ini maksudnya gimana secara kontekstualnya gitu. Oke. Gitu sih. Baik, makasih Kang Kevin, Kang Rofik, eh, Kang Salman, Teh Syahrani udah hadir pagi hari ini. Alhamdulillah pertemuannya kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh semua. Oke. Gimana sih ini? Cara